Dinda merasa ada sesuatu yang salah ketika melihat neneknya, Nyi Juminten, duduk termenung di kursi goyang di ruang tamu, dengan tatapan kosong yang mengarah jauh keluar jendela. Ketika Dinda mendekat, hatinya mencelos melihat memar-memar ungu yang mencolok di lengan neneknya yang renta. "Nek, kenapa bisa ada memar seperti ini?" tanya Dinda dengan suara bergetar antara marah dan cemas. Nyi Juminten tersenyum tipis, namun senyum itu tidak sampai ke matanya. "Ini tidak apa-apa, Nak. Mungkin nenek terbentur sesuatu tanpa sadar," jawabnya dengan nada yang berusaha menenangkan. Dinda tahu neneknya berbohong. Hatinya berat karena dia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kecurigaan Dinda semakin menguat ketika Nyi Juminten tampak ragu saat berbicara, seolah ada sesuatu yang disembunyikannya. Sejak kecil, Dinda sangat dekat dengan neneknya, wanita yang membesarkannya setelah kematian ibunya. Namun, Dinda tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Nyi Juminten menyembunyikan sesuatu yang besar. "Nek, tolong, jangan sembunyikan apapun dari Dinda. Dinda hanya ingin membantu," kata Dinda, memegang tangan neneknya erat-erat. Nyi Juminten menghindari tatapan cucunya, berusaha keras menahan air mata. "Sudah, Nak, nenek baik-baik saja. Memang, orang tua seperti nenek ini seringkali mudah terbentur," ujarnya. Meski Dinda bisa melihat rasa takut yang menyelimuti mata Nyi Juminten. Suasana tegang di ruang tamu semakin terasa ketika Bu Ningsih, pengasuh setia Nyi Juminten, tiba-tiba masuk. "Selamat sore Dinda, ada apa ini? Apakah semuanya baik-baik saja?" tanya Bu Ningsih dengan nada sopan, namun penuh perhatian. Dinda memandangnya dengan sedikit ragu, lalu bertanya, "Bu Ningsih, ibu tahu dari mana datangnya memar di lengan nenek?" Bu Ningsih terlihat terkejut, namun dengan cepat menenangkan diri. "Saya juga melihat memar itu, tapi Nyi Juminten bilang tidak ada apa-apa, hanya terbentur mungkin." Meski jawabannya terdengar tulus, Dinda tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Terima kasih Bu Ningsih, saya hanya ingin memastikan nenek baik-baik saja," kata Dinda sambil memutuskan bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menemukan kebenaran. Malam itu, setelah melihat Nyi Juminten pergi tidur dengan tenang, Dinda memutuskan untuk bertindak. Dengan tangan gemetar, dia memasang sebuah kamera kecil yang dia sembunyikan di sudut kamar neneknya. Kamera ini adalah bagian dari peralatan jurnalistik yang dia miliki untuk pekerjaannya sebagai jurnalis investigasi. "Ini untuk melindungimu, Nek. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi," gumam Dinda pada dirinya sendiri. Setelah kamera terpasang dengan baik, Dinda merasa sedikit lega, namun juga takut akan apa yang mungkin akan dia temukan. Sebelum meninggalkan kamar, Dinda membisikkan, "Selamat malam, Nek. Semoga besok semuanya akan lebih baik." Keesokan harinya, Dinda duduk di depan komputernya di kantor surat kabar tempat dia bekerja, dengan pikiran yang penuh oleh masalah neneknya. Dia mencoba fokus pada pekerjaannya, menyusun artikel tentang kasus korupsi yang sedang diungkapnya. Namun bayangan wajah Nyi Juminten dan memar di lengannya terus mengganggu konsentrasinya. "Aku harus melindunginya. Nenek sudah banyak berkorban untukku. Sekarang giliranku," pikir Dinda sambil berusaha menyelesaikan pekerjaannya. Sore itu, Dinda pulang lebih awal, bertekad untuk segera memeriksa rekaman kamera yang dipasang di kamar neneknya. Di rumah, setelah makan malam sederhana bersama Nyi Juminten, Dinda pergi ke kamarnya untuk memeriksa hasil rekaman kamera yang dipasangnya. Dengan hati-hati, dia membuka file rekaman dan mulai menontonnya. Awalnya, tidak ada yang aneh. Nyi Juminten hanya terlihat tidur dan sesekali bergerak di tempat tidurnya. Namun, ketika rekaman mendekati tengah malam, Dinda melihat sosok yang dikenalnya baik, pamannya, Hendra, masuk ke kamar neneknya. Dinda menahan napas, menyaksikan Hendra mendekati Nyi Juminten yang terbangun dengan terkejut. "Ibu, cepat tanda tangani ini," perintah Hendra dengan nada keras, sambil memaksa ibunya untuk mengambil pena. Nyi Juminten menolak dengan lemah, dan Dinda melihat dengan ngeri saat Hendra memegang lengan ibunya dengan kasar, membuat memar baru di kulit rentanya. Dinda tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Bagaimana mungkin pamannya sendiri memperlakukan Nyi Juminten dengan begitu kejam? Dengan tangan gemetar, Dinda menghapus air matanya dan menyimpan rekaman itu dalam flash drive. "Ini tidak bisa dibiarkan, aku harus bertindak," katanya kepada dirinya sendiri. Di kamar, Nyi Juminten sedang beristirahat, tidak menyadari apa yang telah dilihat Dinda. "Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi, Nek. Ini saatnya melindungimu," janji Dinda dalam hati. Tanpa membuang waktu, Dinda memutuskan untuk menghadapi Hendra. Dia mengendarai motornya dengan kecepatan penuh menuju rumah pamannya,
dengan perasaan marah yang terus membakar di dadanya. Saat tiba di sana, Hendra membuka pintu dengan wajah terkejut. "Dinda, ada apa kau datang malam-malam begini?" tanyanya. "Aku tahu apa yang kau lakukan, Om. Aku punya buktinya," jawab Dinda dengan nada penuh kebencian. Hendra mencoba mengelak, tapi Dinda tidak memberinya kesempatan. "Aku melihatnya sendiri. Kau memaksa nenek menandatangani dokumen itu dengan kekerasan. Apa kau pikir aku akan diam saja?" Hendra terdiam, tahu bahwa dia tak bisa bersembunyi lagi. Keesokan harinya, Dinda pergi ke kantor polisi untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan Hendra terhadap Nyi Juminten. Dia membawa flash drive berisi rekaman sebagai bukti dan menyerahkannya kepada Pak Parman, polisi yang bertugas. "Ini bukti bahwa paman saya telah melakukan kekerasan terhadap nenek saya," kata Dinda dengan tegas. Pak Parman menonton rekaman itu dengan wajah serius. "Ini sangat serius. Kami akan segera memulai penyelidikan," kata Pak Parman setelah selesai menonton. Dinda merasa sedikit lega, tetapi dia tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan panjang untuk mendapatkan keadilan. Setelah melapor ke polisi, Dinda kembali ke rumah dengan hati yang masih berat. Dia menemukan Nyi Juminten sedang duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela dengan tatapan hampa. "Nenek, aku sudah melaporkan semuanya ke polisi. Mereka akan segera menangani kasus ini," kata Dinda sambil duduk di samping neneknya. Mendengar itu, Nyi Juminten mulai menangis pelan. "Hendra ingin aku menandatangani surat agar rumah ini jadi miliknya. Dia mengancam akan membuat hidupku lebih sulit jika aku menolak," ungkapnya dengan suara bergetar. Dinda memeluk neneknya erat-erat, menahan air mata. "Tenang, Nek, aku di sini. Kita akan melewati ini bersama, dan aku akan memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa menyakitimu," janji Dinda dengan penuh tekad. Hari-hari berlalu, dan Dinda tidak bisa menyingkirkan rasa cemas yang menghantuinya. Setiap hari, dia memeriksa rekaman kamera, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut, namun tidak ada yang mencurigakan. Hingga suatu pagi, saat sedang menonton rekaman terbaru, Dinda melihat Hendra kembali masuk ke kamar Nyi Juminten, kali ini dengan dua anaknya, Bagus dan Dimas. Mereka bertiga tampak memaksa Nyi Juminten menandatangani sebuah dokumen, dan saat neneknya menolak, Hendra terlihat mengancamnya dengan kasar. "Kau harus menandatangani ini, Bu. Jangan buat kami marah," suara Hendra terdengar jelas, penuh amarah. Nyi Juminten menangis sambil menggelengkan kepala, tetapi ketiga laki-laki itu semakin mengintimidasinya. "Tidak, aku tidak mau," teriak Nyi Juminten dengan putus asa, tetapi mereka terus memaksa. Melihat itu, Dinda tahu bahwa ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia segera menyalin rekaman tersebut dan bersiap untuk bertindak. Dinda tahu bahwa tidak ada waktu untuk menunda lagi. Dia segera pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian terbaru yang dilihatnya. Di sana, dia bertemu dengan Pak Parman dan menyerahkan rekaman baru yang menunjukkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Hendra dan kedua anaknya. "Mereka mencoba memaksa nenek saya untuk menandatangani dokumen yang tidak dia setujui," jelas Dinda dengan nada tegas namun cemas. Pak Parman menonton rekaman itu dan mengangguk serius. "Ini lebih buruk dari yang kita duga. Kami akan memanggil Hendra dan kedua anaknya untuk diinterogasi," kata Pak Parman sambil bersiap untuk mengambil tindakan hukum. Dinda merasa sedikit lega, namun kekhawatiran tentang keselamatan Nyi Juminten terus menghantuinya. Sepulang dari kantor polisi, Dinda menemukan Bu Ningsih sedang merawat Nyi Juminten seperti biasa. Namun, rasa curiga mulai menyelimuti pikiran Dinda. Setelah apa yang terjadi, Dinda tidak bisa lagi mempercayai siapapun di sekitar neneknya tanpa ragu. "Bu Ningsih, apakah ibu tahu apa yang terjadi di sini?" tanya Dinda dengan nada yang lebih tajam dari biasanya. Bu Ningsih terlihat sedikit terkejut, namun dia menjawab dengan tenang. "Saya benar-benar tidak tahu, Dinda. Saya hanya melakukan tugas saya." Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk menenangkan hati Dinda. Dalam benaknya, dia tahu bahwa siapapun yang ada di sekitar neneknya mungkin saja terlibat dalam rencana Hendra. Meski begitu, dia memutuskan untuk tetap berhati-hati dan tidak menuduh tanpa bukti lebih lanjut. Ketika malam tiba, Dinda tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali dia memejamkan mata, bayangan neneknya yang ketakutan terus muncul dalam pikirannya. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk memecat Bu Ningsih meskipun belum ada bukti kuat yang mengaitkannya dengan Hendra. "Bu Ningsih, saya minta maaf, tapi saya harus melepas ibu dari pekerjaan ini," kata Dinda dengan berat hati. Bu Ningsih terdiam.
tampak tersinggung dan marah. "Dinda, saya sudah bekerja di sini bertahun-tahun. Saya tidak pernah menyakiti Nyi Juminten," katanya dengan suara yang bergetar. Namun, Dinda tetap pada keputusannya. "Maafkan saya, Bu, tapi saya harus memastikan nenek saya aman," jawabnya. Setelah Bu Ningsih pergi, Dinda merasa lega namun juga dihantui rasa bersalah. Dinda segera mencari pengasuh baru yang dapat dipercaya untuk menggantikan Bu Ningsih. Dengan hati-hati, dia memeriksa latar belakang dan referensi dari setiap calon yang dia pertimbangkan. Akhirnya, Dinda menemukan seorang wanita parubaya bernama Ibu Astuti yang direkomendasikan oleh teman-temannya. "Ibu Astuti, saya berharap Anda bisa menjaga nenek saya dengan baik. Saya tidak ingin ada masalah lagi," kata Dinda saat pertama kali bertemu dengannya. Ibu Astuti tersenyum hangat dan mengangguk. "Jangan khawatir Dinda, saya akan merawat Nyi Juminten sebaik mungkin," janjinya. Meski begitu, Dinda tetap waspada, bertekad untuk tidak lengah lagi dalam menjaga keselamatan neneknya. Beberapa hari setelah Ibu Astuti mulai bekerja, Dinda mulai merasa lebih tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, saat sedang bekerja di kamarnya, Dinda melihat ada mobil yang terparkir di luar rumahnya dengan lampu yang dimatikan. Dia merasa ada yang tidak beres. "Apakah ini kebetulan, atau ada yang mengawasi kami?" pikir Dinda dengan rasa cemas yang semakin membesar. Tak ingin mengambil risiko, Dinda memutuskan untuk memperketat keamanan rumah. Dia memasang lebih banyak kamera pengintai di sekitar rumah dan memperkuat semua kunci pintu dan jendela. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti nenek lagi," gumam Dinda dengan tekad yang kuat. Hari-hari berikutnya, Dinda mulai merasa semakin terancam. Ancaman demi ancaman mulai datang, mulai dari pesan singkat yang bernada halus hingga ancaman langsung yang membuat darahnya berdesir. "Tarik laporanmu, atau sesuatu yang buruk akan terjadi," bunyi salah satu pesan yang diterima Dinda di ponselnya. Rasa takut dan cemas semakin menguasai dirinya, tetapi Dinda tahu dia tidak bisa mundur sekarang. Setiap kali dia merasa takut, Dinda memikirkan Nyi Juminten yang rentan dan bagaimana dia harus melindungi neneknya dari bahaya yang mengintai. "Aku tidak akan mundur, aku akan terus maju," gumamnya pada dirinya sendiri, berusaha menguatkan hati. Salah satu ancaman paling menakutkan datang pada suatu malam ketika Dinda sedang bekerja di laptopnya. Sebuah pesan masuk ke ponselnya dengan bunyi yang khas, membuat Dinda merasa semakin gelisah. "Tarik laporan itu, atau rumahmu yang akan terbakar," tulis pesan itu, diikuti dengan foto rumahnya yang diambil dari jarak dekat. Dinda merasakan dingin menjalar di punggungnya. Ini sudah terlalu jauh, pikirnya dengan ketakutan yang sulit ditahan. Dengan tekad yang bulat, Dinda memutuskan untuk kembali ke kantor polisi keesokan harinya, membawa semua bukti ancaman yang telah dia terima. "Mereka harus tahu bahwa kita sedang diancam," kata Dinda kepada dirinya sendiri, merasa bahwa keselamatan mereka kini benar-benar dipertaruhkan. Dinda tiba di kantor polisi dengan perasaan gugup namun tegas. Dia membawa semua bukti ancaman yang telah dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Saat bertemu dengan Pak Parman, dia menyerahkan ponselnya yang penuh dengan pesan-pesan menakutkan itu. "Pak, seseorang sedang mencoba menakut-nakuti saya untuk menarik laporan terhadap Hendra. Saya khawatir keselamatan nenek saya terancam," jelas Dinda dengan nada yang dipenuhi kecemasan. Pak Parman membaca pesan-pesan tersebut dengan serius dan mengangguk. "Kami akan meningkatkan pengawasan di sekitar rumahmu. Kamu telah melakukan hal yang benar dengan melaporkan ini. Kami akan memastikan bahwa kamu dan nenekmu aman," jawab Pak Parman dengan suara penuh keyakinan. Dinda merasa sedikit lebih tenang, namun dia tahu bahwa situasi ini belum selesai. Dengan bantuan polisi, pengawasan di sekitar rumah Dinda dan Nyi Juminten diperketat. Namun, ancaman tidak berhenti begitu saja. Suatu hari, Dinda menerima telepon dari Pak Parman yang memintanya datang ke kantor polisi segera. "Ada perkembangan penting mengenai kasus ini Dinda. Kami menemukan siapa yang berada di balik ancaman ini," kata Pak Parman dengan nada mendesak. Dinda segera menuju ke kantor polisi, hatinya penuh dengan kecemasan dan harapan. Sesampainya di sana, Pak Parman mengungkapkan bahwa anak-anak Hendra, Bagus dan Dimas adalah dalang di balik ancaman tersebut. Mereka melakukannya karena terlilit utang besar dan berencana menjual rumah Nyi Juminten untuk membayar utang mereka, jelas Pak Parman. Dinda merasakan gelombang emosi yang campur aduk, antara marah, sedih, dan lega. "Mereka harus ditangkap, ini tidak bisa dibiarkan," kata Dinda dengan tegas.
Pak Parman mengangguk dan memastikan bahwa mereka akan segera ditindak. Ketika mendengar bahwa Bagus dan Dimas adalah dalang di balik ancaman tersebut, Dinda merasa amarahnya memuncak. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk menghadapi Hendra dan kedua anaknya secara langsung. Dia segera mengemudi ke rumah Hendra dengan tekad bulat untuk mengakhiri semua ini. Sesampainya di sana, Hendra membuka pintu dengan wajah terkejut. "Dinda, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Hendra dengan nada yang berusaha tenang. "Aku tahu semuanya, Om. Aku tahu bahwa kau dan anak-anakmu yang mengancamku dan mencoba mengambil rumah nenek," jawab Dinda dengan suara tegas dan penuh emosi. Hendra mencoba menyangkal. "Kau salah, Dinda. Kami tidak pernah berniat buruk." Namun, Dinda tidak memberi ruang untuk kebohongan lagi. "Aku punya semua buktinya, dan aku tidak akan mundur sampai kalian semua bertanggung jawab," balas Dinda dengan kemarahan yang sulit ditahan. Hendra yang menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa disembunyikan, mencoba mengubah taktiknya. "Dinda, dengar dulu, ini semua salah paham. Kami hanya ingin memastikan rumah itu tetap dalam keluarga," kata Hendra. Suaranya mulai terdengar putus asa. Namun, Dinda tidak terpengaruh. Apakah dengan memaksa nenek menandatangani dokumen dengan ancaman? Atau dengan mengirim ancaman yang membuat kami ketakutan setiap hari? "Itu bukan cara keluarga," teriak Dinda, matanya berapi-api. Hendra tertunduk, tak mampu lagi menyangkal. Aku hanya ingin memastikan masa depan anak-anakku, Dinda. Tapi aku salah, aku tahu itu sekarang," katanya dengan nada lemah. Dinda menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. "Om, aku akan memastikan kau dan anak-anakmu menghadapi konsekuensinya. Ini bukan tentang masa depan mereka, ini tentang keadilan," jawabnya sebelum meninggalkan rumah Hendra dengan tekad yang semakin kuat. Dinda langsung menuju ke kantor polisi setelah konfrontasi tersebut. Sesampainya di sana, dia menyerahkan bukti tambahan yang dia dapatkan dari percakapannya dengan Hendra kepada Pak Parman. "Pak, mereka mengaku telah melakukan semua ini." Hendra bahkan mencoba membela diri dengan alasan menjaga masa depan anak-anaknya. Jelas Dinda, suaranya penuh dengan campuran kelelahan dan kemarahan. Pak Parman mengangguk mengerti. "Kami sudah cukup bukti untuk menahan mereka. Kita akan segera menangkap Hendra, Bagus, dan Dimas," kata Pak Parman dengan tegas. Dinda merasa sedikit lega mendengar hal itu, tetapi ia tahu bahwa jalan untuk mendapatkan keadilan masih panjang. "Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin memastikan nenek saya aman," tambah Dinda dengan nada yang lebih tenang. Pak Parman menepuk bahunya dengan lembut. "Kami akan melakukan yang terbaik, Dinda. Anda sudah melakukan hal yang benar," ujarnya dengan tulus. Beberapa hari kemudian, polisi menangkap Hendra, Bagus, dan Dimas. Dinda merasa lega melihat mereka dibawa ke kantor polisi, tetapi perasaannya bercampur aduk. Ketika kembali ke rumah, Dinda menemukan Nyi Juminten sedang duduk di ruang tamu, tampak lebih tenang dari biasanya. "Nenek, mereka sudah ditangkap. Polisi akan memastikan mereka tidak bisa menyakitimu lagi," kata Dinda sambil duduk di samping neneknya. Nyi Juminten mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak pernah membayangkan keluargaku sendiri bisa melakukan hal seperti ini. Mereka adalah anak dan cucuku, tapi aku tahu ini yang terbaik," katanya dengan suara bergetar. Dinda memeluk neneknya dengan erat, merasakan beban berat di dadanya. "Nenek tidak sendirian, kita akan melalui ini bersama-sama," jawab Dinda dengan penuh kasih. Beberapa minggu berlalu, dan meskipun Hendra serta anak-anaknya telah ditangkap, bayang-bayang ancaman masih membayangi kehidupan Dinda dan Nyi Juminten. Namun, hidup mereka mulai kembali normal sedikit demi sedikit. Pada suatu hari, Dinda bertemu dengan Rizky, seorang dokter muda yang mulai sering datang ke rumah untuk memastikan kesehatan Nyi Juminten terjaga. "Terima kasih sudah merawat nenek, Dok. Saya sangat menghargainya," kata Dinda sambil tersenyum. Rizky balas tersenyum. "Ini sudah menjadi tanggung jawab saya, Dinda. Lagi pula, kesehatan Nyi Juminten adalah prioritas kita bersama." Seiring waktu, kedekatan Dinda dan Rizky semakin tumbuh. Mereka sering berbicara tentang banyak hal, mulai dari kesehatan hingga kehidupan pribadi. Rizky menjadi tempat Dinda mencurahkan isi hati, dan Dinda merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya sejak kehadiran Rizky. Hubungan antara Dinda dan Rizky berkembang dengan cepat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, tidak hanya di rumah Dinda, tetapi juga di luar. Suatu hari, setelah mengantar Dinda pulang dari sebuah acara, Rizky memberanikan diri untuk berbicara lebih serius.
Dinda, aku tahu ini mungkin cepat, tapi aku merasa sangat nyaman bersamamu. Aku ingin kita membawa hubungan ini ke tingkat yang lebih serius, katanya dengan suara lembut namun tegas. Dinda terkejut, tetapi dia juga merasakan hal yang sama. Rizky, aku juga merasa hal yang sama. Aku senang kita bisa saling mendukung, apalagi setelah semua yang terjadi, jawab Dinda, tersenyum manis. Tidak lama setelah itu, Rizky melamar Dinda secara resmi, dan Dinda dengan penuh kebahagiaan menerima lamaran tersebut. Pernikahan Dinda dan Rizky berlangsung dengan sederhana namun penuh kebahagiaan. Nyi Juminten yang sudah pulih, duduk di barisan depan dengan senyum bangga di wajahnya. Aku sangat bangga padamu Dinda, kau sudah melalui begitu banyak hal, dan kini menemukan kebahagiaanmu sendiri, kata Nyi Juminten ketika mereka berbicara setelah acara pernikahan. Dinda menatap neneknya dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih Nek, aku tidak akan berada di sini tanpa dukunganmu, jawabnya sambil memeluk Nyi Juminten erat. Rizky bergabung dengan mereka, memegang tangan Dinda dengan penuh kasih sayang. Kita akan menjaga nenek bersama-sama Dinda. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidup kita, kata Rizky dengan penuh keyakinan. Hari itu, Dinda merasa bahwa akhirnya dia telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Dinda menerima kabar gembira yang dia tunggu-tunggu. Dia hamil. Kabar ini membawa kebahagiaan besar tidak hanya bagi Dinda dan Rizky, tetapi juga bagi Nyi Juminten yang sangat antusias menyambut kehadiran cicitnya. Nenek akan jadi nenek buyut, dan aku sangat senang, kata Dinda dengan penuh kegembiraan saat memberitahu Nyi Juminten. Nyi Juminten menatap cucunya dengan mata berkaca-kaca. Ini adalah berkah terbesar dalam hidupku Dinda. Aku tidak sabar untuk bertemu dengan anakmu, jawab Nyi Juminten dengan suara penuh emosi. Rizky yang juga sangat bahagia dengan kabar ini, terus mendukung Dinda selama masa kehamilan. Mereka merencanakan segala sesuatu dengan cermat, memastikan bahwa Nyi Juminten terlibat dalam setiap keputusan penting. Ini adalah keluarga kita, dan kita akan menjaga satu sama lain, kata Rizky dengan penuh kasih sayang. Hari yang dinantikan tiba ketika Dinda melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan kuat. Mereka memberi nama anak mereka Arif, yang berarti baik, dengan harapan bahwa dia akan membawa kebaikan dalam hidup mereka. Dia sempurna Rizky, aku tidak bisa lebih bahagia dari ini, kata Dinda sambil menatap Arif yang sedang tertidur di pelukannya. Rizky mengangguk, merasakan kebahagiaan yang sama. Aku juga Dinda, Arif adalah anugerah bagi kita semua, jawabnya sambil mencium kening Dinda. Nyi Juminten juga sangat bahagia melihat cicit pertamanya. Arif, kamu adalah cahaya baru dalam keluarga kita, bisik Nyi Juminten saat pertama kali menggendong Arif. Keluarga mereka kini lengkap, dan Dinda merasa bahwa semua perjuangan yang telah mereka lalui terbayar dengan kebahagiaan yang tidak ternilai ini. Meskipun kehidupan Dinda dan keluarganya kini dipenuhi dengan kebahagiaan, mereka tetap tidak melupakan masa lalu yang kelam. Suatu hari, Dinda menerima panggilan dari Pak Parman yang mengabarkan bahwa Hendra dan kedua anaknya, Bagus dan Dimas, telah mengakui semua kesalahan mereka dan menyatakan penyesalan yang mendalam. Mereka ingin meminta maaf secara langsung kepadamu dan Nyi Juminten, kata Pak Parman melalui telepon. Dinda merasa hatinya bergejolak. Aku tahu ini sulit, tapi mungkin ini saat yang tepat untuk menutup bab ini, lanjut Pak Parman. Dinda merenung sejenak sebelum menjawab, baik Pak, saya akan berbicara dengan nenek dan kami akan mempertimbangkan hal ini. Meski marah, Dinda juga memahami pentingnya memberikan kesempatan kedua, terutama jika itu bisa membawa ketenangan bagi keluarganya. Setelah berdiskusi dengan Nyi Juminten, Dinda akhirnya memutuskan untuk menemui Hendra dan anak-anaknya di penjara. Nenek, ini tidak akan mudah, tapi aku pikir kita harus melakukannya, kata Dinda dengan nada hati-hati. Nyi Juminten, yang terlihat lebih tenang daripada yang Dinda duga, mengangguk setuju. Kita harus memberikan mereka kesempatan untuk meminta maaf. Itu mungkin satu-satunya cara agar kita bisa benar-benar melanjutkan hidup, jawab Nyi Juminten. Ketika hari pertemuan tiba, mereka bertiga duduk di ruang kunjungan penjara, dengan perasaan canggung dan tegang. Hendra dan kedua anaknya masuk, wajah mereka penuh penyesalan. Ibu, Dinda, kami mohon maaf atas segala kesalahan kami, kata Hendra dengan suara bergetar. Kami telah menyadari betapa besar kesalahan kami dan berjanji untuk tidak mengulanginya, tambah Bagus dengan mata yang berkaca-kaca. Nyi Juminten menghela napas panjang sebelum berkata, aku memaafkan kalian, tapi ingatlah bahwa kepercayaan tidak bisa dipulihkan dengan mudah. Dinda menambahkan,
Kami berharap kalian belajar dari semua ini. Kita tidak bisa kembali seperti dulu, tapi setidaknya kita bisa memulai lagi dengan batasan yang jelas. Setelah pertemuan itu, Dinda dan Nyi Juminten merasa lega, meskipun masih ada rasa perih yang tersisa. Mereka pulang dengan perasaan campur aduk, tetapi dengan keyakinan bahwa mereka telah mengambil langkah yang benar. Aku merasa lebih ringan sekarang Dinda, seperti beban yang telah lama kupikul akhirnya terangkat, kata Nyi Juminten saat mereka berdua duduk di ruang tamu. Dinda tersenyum lembut. Aku juga Nek, aku tahu ini tidak akan menghapus rasa sakit, tapi setidaknya kita bisa mulai sembuh. Malam itu, Dinda dan Nyi Juminten berbicara panjang lebar, mengenang masa lalu dan merencanakan masa depan yang lebih cerah. Mereka sepakat untuk fokus pada hal-hal yang membawa kebahagiaan dalam hidup mereka, terutama keberadaan Rizky dan Arif yang kini menjadi pusat dari dunia mereka. Hari-hari berikutnya diisi dengan kebahagiaan yang semakin bertambah. Dinda dan Rizky, bersama dengan Nyi Juminten, berusaha menciptakan suasana rumah yang penuh cinta dan kehangatan untuk Arif. Mereka juga mulai merencanakan masa depan dengan optimisme yang baru. Aku ingin Arif tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang, seperti yang dulu kita miliki Nek, kata Dinda sambil menggendong Arif. Nyi Juminten mengangguk setuju. Kita akan memastikan dia mendapatkan semua cinta dan dukungan yang dia butuhkan. Rizky yang selalu berada di sisi mereka menambahkan, kita sudah melalui banyak hal, tapi itu hanya membuat kita lebih kuat. Sekarang, saatnya kita merayakan hidup dan kebersamaan kita. Dinda merasakan kebahagiaan yang mendalam saat melihat keluarganya, yang meskipun tidak sempurna, kini penuh dengan cinta dan harapan. Dengan masa lalu yang kini berada di belakang mereka, Dinda dan keluarganya memulai lembaran baru dalam hidup mereka. Mereka berfokus pada menciptakan kenangan indah bersama Arif, merencanakan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Suatu hari, mereka pergi piknik di sebuah taman dekat rumah. Lihat Arif, ini bunga yang nenek suka, kata Nyi Juminten sambil menunjuk ke arah sekumpulan bunga di taman. Dinda tersenyum. Aku ingat, waktu kecil, nenek sering mengajak aku memetik bunga di sini. Rizky menambahkan, Arif, kamu akan tumbuh dengan banyak cerita dan kenangan indah seperti ini. Piknik hari itu diisi dengan tawa dan kebahagiaan, memberikan Dinda dan keluarganya perasaan bahwa mereka akhirnya benar-benar bisa melanjutkan hidup dengan damai. Saat kehidupan terus berlanjut, hubungan Dinda dan Rizky semakin erat. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah yang diambil, baik dalam merawat Arif maupun dalam merencanakan masa depan. Suatu malam, setelah Arif tertidur, Dinda dan Rizky duduk di teras rumah, berbicara tentang impian mereka. Aku ingin kita memiliki rumah yang lebih besar nanti, dengan halaman yang luas untuk Arif bermain, kata Rizky sambil menggenggam tangan Dinda. Dinda tersenyum dan menjawab, aku juga punya impian yang sama. Kita bisa mewujudkannya bersama-sama, asalkan kita tetap bersama. Malam itu, mereka membuat banyak rencana, tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk Nyi Juminten, memastikan bahwa dia akan selalu menjadi bagian penting dari keluarga mereka. Kita akan menjaga nenek, apapun yang terjadi, kata Dinda penuh keyakinan, dan Rizky mengangguk setuju. 2 tahun setelah pernikahan mereka, hidup Dinda dan Rizky telah banyak berubah. Arif kini semakin besar dan menjadi anak yang aktif dan ceria. Suatu pagi, ketika Dinda sedang memasak di dapur, Rizky datang dengan senyum lebar. Dinda, aku punya kabar baik, katanya. Dinda berhenti sejenak dan menatap suaminya dengan penasaran. Apa itu? Rizky mengungkapkan bahwa dia baru saja mendapatkan promosi di rumah sakit tempatnya bekerja, yang berarti mereka akan memiliki lebih banyak stabilitas keuangan untuk mewujudkan impian mereka. Ini luar biasa Rizky, aku sangat bangga padamu, kata Dinda sambil memeluknya. Rizky membalas pelukan itu. Kita bisa mulai mencari rumah baru sekarang, seperti yang kita rencanakan. Dengan dukungan penuh dari Nyi Juminten, mereka mulai mencari rumah impian mereka, tempat di mana mereka bisa membesarkan Arif dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Pindah ke rumah baru membawa kebahagiaan yang tidak terduga bagi Dinda, Rizky, dan Nyi Juminten. Rumah yang mereka pilih memiliki halaman luas yang dipenuhi pepohonan dan bunga, tempat yang sempurna bagi Arif untuk bermain dan tumbuh besar. Pada hari mereka pindah, Nyi Juminten duduk di teras rumah baru mereka sambil memandangi pemandangan sekitar. Rumah ini sangat indah Dinda. Aku bisa merasakan kedamaian di sini, kata Nyi Juminten dengan senyum puas. Dinda mengangguk, merasa senang melihat neneknya bahagia. Aku ingin nenek merasa nyaman di sini.
Rumah ini adalah tempat kita membangun kenangan baru, jawab Dinda. Sementara itu, Rizky sedang memasang ayunan di halaman untuk Arif. Arif akan senang bermain di sini setiap hari, kata Rizky sambil tersenyum. Dinda merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian, yakin bahwa mereka akhirnya menemukan tempat yang sempurna untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Hari-hari di rumah baru berjalan dengan cepat, penuh dengan kegiatan dan kebahagiaan. Dinda dan Rizky merasa semakin dekat satu sama lain, terutama ketika mereka merawat Arif yang semakin tumbuh besar dan cerdas. Suatu sore, ketika mereka sedang duduk di ruang keluarga, Nyi Juminten tiba-tiba berkata, "Dinda, Rizky, aku ingin membicarakan sesuatu yang penting." Mereka berdua segera menoleh, mendengarkan dengan seksama. "Aku sudah semakin tua, dan aku ingin kalian tahu bahwa aku sangat bangga pada kalian berdua. Aku bisa pergi dengan tenang kapan saja, karena aku tahu kalian akan baik-baik saja," lanjut Nyi Juminten dengan tenang. Dinda merasa matanya berkaca-kaca, sementara Rizky meraih tangan Nyi Juminten dengan lembut. "Nenek, kami akan selalu menjaga nenek. Kita masih punya banyak waktu bersama," kata Dinda sambil menahan tangis. Nyi Juminten tersenyum lembut. "Aku tahu, Nak. Tapi aku ingin kalian siap untuk masa depan. Aku sangat bersyukur bisa melihat kalian bahagia." Beberapa bulan kemudian, Dinda merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Setelah memeriksakan diri ke dokter, dia mendapatkan kabar gembira bahwa dia hamil lagi. "Rizky, kita akan punya anak lagi," serunya dengan mata berbinar-binar saat memberitahu suaminya. Rizky tertegun sejenak sebelum wajahnya berseri-seri penuh kegembiraan. "Ini kabar terbaik yang pernah aku dengar, Dinda," katanya sambil memeluk istrinya dengan penuh kasih. Kabar ini juga membawa kebahagiaan besar bagi Nyi Juminten. "Aku sangat bersyukur bisa menyaksikan keluargamu tumbuh, Dinda. Ini adalah berkah yang luar biasa," ujar Nyi Juminten sambil mengelus perut Dinda yang mulai membesar. Mereka semua merasa bahwa keluarga ini semakin lengkap dengan kehadiran anggota baru yang akan datang. Kehamilan Dinda membawa kebahagiaan tersendiri di rumah mereka. Nyi Juminten semakin bersemangat untuk terlibat dalam setiap persiapan, dari memilih nama hingga menyiapkan kamar bayi. "Aku rasa nama yang cocok untuk bayi ini adalah Raden, agar dia tumbuh menjadi anak yang bijaksana," usul Nyi Juminten dengan senyum penuh makna. Dinda dan Rizky setuju dengan usulan itu. "Nama itu sempurna, Nek. Raden akan menjadi nama yang indah untuk anak kita," kata Rizky sambil tersenyum. Hari-hari penuh kebahagiaan ini membuat seluruh keluarga semakin erat dan penuh kasih sayang, menguatkan ikatan di antara mereka. Saat hari kelahiran Raden tiba, seluruh keluarga menanti dengan penuh harapan dan kebahagiaan. Dinda melahirkan dengan lancar, dan bayi Raden lahir dengan sehat. Rizky, yang menemani Dinda di ruang bersalin, tidak bisa menyembunyikan air matanya ketika melihat anak mereka untuk pertama kalinya. "Dia sempurna, Dinda. Terima kasih telah memberiku kebahagiaan ini," kata Rizky dengan suara serak penuh emosi. Nyi Juminten yang menunggu di luar langsung menyambut cucu buyutnya dengan pelukan penuh cinta. "Raden, kamu adalah cahaya baru dalam hidup kita," bisik Nyi Juminten saat menggendong bayi kecil itu untuk pertama kalinya. Keluarga mereka kini benar-benar lengkap, dengan kebahagiaan yang meluap-luap memenuhi rumah baru mereka. Kehidupan di rumah baru dengan dua anak kecil membawa dinamika baru bagi keluarga Dinda dan Rizky. Setiap hari diisi dengan tawa dan kegembiraan saat mereka merawat dan Raden. Suatu pagi, Dinda sedang menyusui Raden sementara Raden bermain di halaman. "Nenek, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seindah ini. Aku benar-benar beruntung," kata Dinda kepada Nyi Juminten yang duduk di sampingnya. Nyi Juminten tersenyum hangat. "Kebahagiaan sejati datang dari keluarga yang saling mencintai. Aku sangat bangga pada kalian semua," jawabnya dengan suara lembut. Rizky yang baru saja pulang dari bekerja, ikut duduk bersama mereka dan berkata, "Kita telah melalui banyak hal, tapi semua itu terbayar dengan kebahagiaan yang kita rasakan sekarang." Dinda mengangguk setuju, merasakan bahwa hidup mereka kini dipenuhi dengan cinta dan harapan yang tak tergoyahkan. Waktu berlalu dengan cepat, dan Raden sertumbuh menjadi anak-anak yang ceria dan penuh energi. Setiap hari, rumah mereka dipenuhi dengan tawa dan permainan. Pada suatu sore, ketika mereka sedang berkumpul di ruang keluarga, Nyi Juminten tiba-tiba merasa lelah dan meminta izin untuk beristirahat lebih awal. "Nenek merasa sedikit lelah. Aku ingin beristirahat sebentar," katanya sambil tersenyum lemah kepada Dinda.
Dinda yang merasa khawatir segera membantu neneknya ke kamar. "Nek, jika ada yang nenek butuhkan, panggil saja ya," kata Dinda dengan penuh perhatian. Nyi Juminten mengangguk dan berkata, "Aku hanya butuh sedikit waktu untuk beristirahat. Kalian teruskan bersenang-senang ya." Dinda pun meninggalkan neneknya dengan hati yang masih cemas. Tetapi dia berusaha untuk tidak menunjukkan kekhawatirannya kepada yang lain. Beberapa hari kemudian, kondisi Nyi Juminten mulai menurun, dan seluruh keluarga merasakan bahwa waktunya mungkin tidak lama lagi. Dinda dan Rizky terus berada di sisinya, memastikan bahwa Nyi Juminten merasa nyaman. Suatu malam, saat sedang duduk di samping tempat tidurnya, Nyi Juminten membuka matanya dan berkata dengan suara yang lemah, "Dinda, Rizky, terima kasih telah menjaga dan mencintaiku dengan begitu tulus. Aku sudah siap jika waktuku tiba." Dinda menangis mendengar kata-kata itu, memegang tangan neneknya dengan erat. "Nek, kami akan selalu mencintai nenek. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup kami," jawab Dinda dengan penuh emosi. Rizky yang berdiri di sisi lain tempat tidur menambahkan, "Kami akan menjaga warisan cinta yang nenek berikan kepada kami." Malam itu, Nyi Juminten menghembuskan napas terakhirnya dengan damai, dikelilingi oleh keluarga yang sangat mencintainya. Kepergian Nyi Juminten meninggalkan kekosongan yang mendalam dalam hidup Dinda dan keluarganya. Namun, mereka bertekad untuk melanjutkan hidup dengan membawa warisan cinta dan kebijaksanaan yang telah ditinggalkan oleh Nyi Juminten. Pada hari pemakamannya, Dinda berdiri di depan makam neneknya dengan Rizky dan kedua anak mereka di sampingnya. "Nenek, terima kasih atas semua pelajaran dan cinta yang telah nenek berikan. Kami akan selalu mengenang nenek dalam setiap langkah kami," bisik Dinda dengan penuh haru. Rizky memegang pundaknya, memberikan dukungan yang dibutuhkan. Setelah itu, mereka pulang ke rumah yang kini terasa sedikit lebih sepi, tetapi juga dipenuhi dengan kenangan indah bersama Nyi Juminten. "Kita akan menjaga keluarga ini dengan sebaik-baiknya, seperti yang nenek inginkan," kata Dinda sambil memeluk Raden. Mereka tahu bahwa meskipun Nyi Juminten telah pergi, cinta dan warisannya akan terus hidup dalam hati mereka selamanya. Begitulah kisahnya. Semoga ada yang bisa diambil dari kisah dan perjuangan ini dalam kehidupan nyata.